Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang list ya. Apa itu list? Ya, list ini adalah struktur data yang dapat menyimpan kumpulan item ya. Item ini dapat berupa bilangan integer, float, string atau boolean. Item di list ini terurut dan nilainya dapat berubah-ubah atau lebih dikenal dengan istilah mutable seperti itu. List di bahasa pemrograman yang lain ini biasanya disebut dengan array ya, tetapi nilai di dalam list dapat terdiri dari berbagai tipe. List yang dapat kita buat seperti deklarasi variabel biasa, namun variabelnya diisi dengan tanda kurung siku ya, seperti ini ya. Di dalam variabelnya dimasukkan di dalam tanda kurung siku dimasukkan variabelnya seperti itu. Ini contohnya. Nah, ini membuat list kosong. List hobi ya. Variabel list hobi isinya kosong. Nah, ini kosong tidak isinya. Kalau ini ada isinya ya. Berisi satu item olahraga. Ya, kalau ini list yang isinya banyak ya. Dipisah dengan tanda koma. Seperti itu. Ini berarti apa ini kalau ini? Titik 2 tanda petik 2 ini berarti string seperti itu. Ini ada string sepak bola, futsal, renang dan rugby. Ya, list juga dapat diisi dengan tipe data pun. Contohnya string, integer, float, double, boolean, objek dan sebagainya. Bahkan isinya bisa saja dicampur di dalamnya. Contohnya ini ada list ya. Haris namanya, isinya ini mahasiswa 23 true 60,5. Nah, di dalam ini ada 4 jenis tipe data list pada list Haris ya. Yang pertama ini ada mahasiswa. Ya, ini tipe datanya string karena ada tanda petik 2. Kemudian ada 23, ini tipe datanya integer ya karena berupa angka. Kalau yang ketiga ini true, ini adalah tipe boolean. Sedangkan 60,5 ini adalah tipe data float. Nah, ini ada beberapa jenis ya, bisa digabungkan, dicampur menjadi satu. Ya, untuk menampilkan semua nilai list ini bisa menggunakan print ya. Kemudian nama listnya, variabel list itu akan nanti muncul semuanya. 1, hello dan true. Ya, jika ingin mengakses setiap nilai, ini bisa memanggil indeksnya seperti ini. Ya, print variable list indeks ke 0. Berarti ini dimulai dari 0 indeks ya. Indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Seperti itu. Kalau indeks ke 0 berarti ini 1. Ya, list 0 ini 1. List 1 ini hello, list 2 ini true. Seperti itu. Ya, di awal tadi sempat dibahas tentang list struktur data yang sifatnya itu mutable, yang artinya dapat dirubah nilainya. Ini misalnya pada indeks ke 1 ya, dari list adalah indeks hello ya. Indeks ke 1 ini indeks ke 0, ini indeks ke 1 adalah hello. Maka kita coba ubah nilainya ke 2020 misalnya. Ini variable list 1 hello, variable list 1 2020, maka ketika di print itu akan berubah. Hello-nya itu akan berubah menjadi 2020. Jadi nilai dari list ini sifatnya mutable yang artinya dapat diubah-ubah. Ya, kemudian list memungkinkan untuk melakukan pengecekan terhadap suatu nilai menggunakan perjabangan. Ini contohnya. Ya, ketika kita
mendeklarasikan sebuah list, kemudian kita masukkan if ya, if hello in variable list ya, jika hello terdapat di variable list maka tampilkan kata hello ya. Ini tampil kenapa? Karena hello-nya ini ada di sini. Coba yang lain yang tidak ada, nanti nilainya false dan tidak akan menampilkan ini. Seperti itu. Kemudian kita juga mencetak atau menggunakan nilai list kita untuk digunakan pada perulangan. Ya, contohnya variable list 1 hello true. Ya, ketika for i in variable list print i, itu maka hasilnya akan ya menampilkan semuanya dari 1 hello dan true, seperti itu. Kemudian menggabungkan dua list ya menggunakan operator aritmatika plus ya. Ini contohnya ada list 1, list 2. List 1 ini 1 hello true, list 2 Anton 2020. Nah, jika digabungkan dengan list 3 ya, list 1 plus list 2 ini maka hasilnya penggabungan ya 1 hello true dan Anton 2020, seperti itu. Ya, kemudian fungsi list. Fungsi list ini ada beberapa fungsi yang ini contohnya ada append, insert, remove, len, copy, clear, count, dan pop. Ya, ini yang kita bahas. Yang pertama ada append. Ya, misalnya kita akan menambahkan item di dalam list dengan nilai float atau string, dan string menggunakan fungsi append. Nah, ini contohnya. Variable list 1 hello true. Ya, ketika kita masukkan append 12,4 dan append Anton, maka ketika di run ya itu akan menghasilkan 1 hello true dan ini ditambahkan 12,4 dan Anton. Ya, kemudian selanjutnya itu ada insert. Jika ingin menambahkan anggota list di indeks tertentu, gunakan fungsi insert. Misalnya memasukkan string Anton di indeks ke 1. Ya, ini misalnya ada sebuah list isinya 1 hello true, kemudian kita masukkan Anton pada indeks ke 1, maka tampilannya seperti ini. Ya, jadi ada Anton, ditambahkan Anton di indeks ke 1. Hello dan true ini akan bergeser menjadi indeks ke 2 dan 3. Seperti itu insert. Kemudian ada yang namanya remove. Ya, ini untuk menghapus item list gunakan fungsi remove ya. Contohnya variable list, ada variable list 1 hello true. Ya, ini jika di remove hello maka yang tampil itu hanya 1 dan true karena hello-nya ini sudah dihapus, seperti itu. Kemudian untuk menghitung panjang isi dari list ini kita bisa menggunakan fungsi len. Ya, len ini dapat digunakan untuk menghitung panjang dari list. Ya, panjang dari list ini ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Ya, betul. Ya, kemudian ada fungsi copy. Jika ingin menduplikasi list itu kita bisa menggunakan fungsi copy. Ya, contohnya ini 1 hello true variable copy, ini variable list dot copy tanda kurung. Ya, itu akan variable copy-nya akan sama dengan variable list. Ya, akan sama. Seperti itu. Untuk selanjutnya ini ada clear ya, clear. Jika ingin mengosongkan list kita bisa menggunakan fungsi clear ya. Contohnya variable list ini ada 1 hello true. Nah, ketika di clear itu akan ya kosong,
akan kosong, dihapus semua seperti itu. Terus ada lagi count ya. Count ini jika ingin menghitung jumlah item yang sama di dalam list ya menggunakan fungsi count. Ya, jadi ini ada variabel satu list true, satu hello true ya. Ketika item variabel list.count hello, ini akan print item, ini akan muncul satu. Jika hello-nya ada 2, ini akan muncul 2. Jadi akan menghitung jumlah item yang sama di dalam list ya. Jika hello-nya ada 4 di sini, nanti hasilnya akan ada 4. Seperti itu. Ya, kemudian ada pop. Ya, pop ini adalah jika ingin menghapus item di indeks tertentu. Ya, ini bisa menggunakan pop. Ya, misalnya ingin menghapus ke indeks kedua, berarti true yang terhapus. Maka hasilnya adalah 1 dan hello. Ya, 1 dan hello. Seperti itu. Itu adalah fungsi-fungsi yang ada di list. Ya, kemudian kita akan belajar tentang list multidimensi, yaitu list yang memiliki lebih dari satu dimensi disebut dengan multidimensi ya. List multidimensi ini biasanya digunakan untuk menyimpan struktur data yang kompleks ya, seperti tabel, metrik, graf, tree ya, dan sebagainya. Ini contohnya. Ya, ini 2 dimensi. Ya, ada baris dan kolom ya. Jika di print nama, baris kedua, kolom ke 0. Berarti yang muncul apa ini? Ya, baris kedua itu mana? 0, 1, 2 berarti ini ya. Indeks ke 0 berarti ini. Berarti yang muncul itu adalah Gina. Seperti itu. Ya, terus kemudian bagaimana misalnya kita ingin menampilkan semua isi di dalam list tersebut ya. Kita gunakan saja berulangan bersarang, yaitu for di dalam for ya. Misalnya ini seperti ini. Ya, jika ini ingin ditampilkan semua in nama ya. For semuanya in semua, seperti itu. Ya, ini variabel semuanya untuk nama ya. Nah, terus semuanya in semuanya yang ditampilkan itu semuanya, maka hasilnya itu Marco, Mario ya. Ini semuanya yang akan ditampilkan secara berderet seperti itu. Ya, cukup sekian. Terima kasih penjelasan dari materi list ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.